Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur pula Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah, salat subuh yang luar biasa nikmat pagi ini. Mudah-mudahan menjadikan nilai amal ibadah yang besar bagi kita semua. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Bapak Haji Bansat tadi, kita bersama-sama mendoakan kepada Bapak Haji Bahrul Rajid Takmir Masjid Hasanuddin, dan beliau adalah ayah dari guru kita Ustadz Oji Rahmani. Beliau adalah ayah dari guru kita Ustadz Oji Rahmani. Kita doakan, dan ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila mendengar orang sakit, minimal kita mendoakan kebaikan. Begitu juga dengan yang lainnya yang tadi diumumkan, yang juga sedang menderita penyakit ganas. Kita doakan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan beliau Allah berikan yang terbaik, dan kita pun mudah-mudahan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sejauh mana kecintaan Umar kepada Nabi. Wahai Umar, bagaimana kecintaanmu kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi harus bertanya seperti itu? Karena cinta kepada Nabi adalah sebuah iman yang wajib ada pada diri manusia. Mencintai Nabi adalah iman, dan itu harus ada pada setiap manusia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mencintai engkau ya Rasul lebih daripada saya mencintai ayah saya, anak saya, saudara saya, istri saya, dan seterusnya. Tapi katakan, bagaimana dengan dirimu sendiri? Maka Umar berkata, saya mencintai diri saya dan saya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dia mencintaiku di atas daripada segala-galanya, termasuk dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab katakan, ya Rasul, saya mencintai engkau lebih daripada saya mencintai diri saya. Jemaah sekalian, cerita singkat dalam hadis yang sahih ini, sejak zaman dahulu, zaman hidup bersama Nabi, sahabat sudah diarahkan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi agar mencintai Nabi itu sesuai dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin ulun sampaikan. Jadi tidak semua kita bisa katakan aku cinta Nabi pada saat perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Silahkan kita dibenarkan mencintai siapapun, dan termasuk kewajiban kita mencintai Allah, mencintai Rasul. Tapi bimbingan Rasul kepada setiap sahabat, begini caranya mencintai itu. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah para jemaah sekalian. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-A'raf 157, Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi
wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, kata Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman kepadanya, orang yang memuliakannya, orang yang menolongnya, orang yang mengikuti cahaya yang turun kepadanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Mereka itu orang yang beruntung. Ini Allah yang katakan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kata Allah? Orang yang beriman kepadanya, pasti apa yang Allah katakan ini bukan menunjuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman kepadanya, domirnya di situ kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu jaminan dari Allah, orang beriman kepada Nabi itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman yang benar kepada Nabi, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat Allah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat dhamir yang tertuju kepada Nabi, dengan kalimat-kalimat jabatan yang Allah sendiri memberikan jabatan itu kepada Nabi, kehormatan itu kepada Nabi. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, itu dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Rasul, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jabatan kehormatan, bukan jabatan keduniaan, jabatan kehormatan Allah berikan itu kepada Nabi lewat Al-Quran. Itu yang Allah sematkan pada saat Allah memanggil Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Nabi, jahidil kufar wal munafikin. Wahai Nabi, berjihadlah menghadapi orang-orang kafir dan munafik. Ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan orang beriman, ayyudnina min jalabibihinna, agar mereka mengulurkan pakaiannya sehingga bisa menutup ke sekujur tubuhnya. Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus kepadamu dengan benar untuk memberikan kabar gembira dan kabar duka. Semua kalimat-kalimat Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manakala Allah memanggil Nabi Adam, maka Allah akan sebutkan nama Adam alaihissalam. Manakala Allah memanggil nabi-nabi yang 24, rasul-rasul yang 24 dari 25 rasul yang wajib kita kenal, semua Allah panggil dengan nama-namanya. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wadhkur fil kitabi Idris, sebutkan tentang cerita Nabi Idris. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku berikan kabar gembira kepadamu, kamu akan dapat seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Semua nabi-nabi yang 24 selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah panggil dengan namanya. Tapi manakala Allah menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat kasih sayang dan kehormatan yang Allah beritakan dalam Al-Quran, artinya manakala seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman apapun dia hidup tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak menolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak menyayangi, Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi nabi-nabi yang 24 selain daripada Nabi Muhammad?
sehingga Allah menyebut dan memanggil kepada nama-nama Nabi itu. Tidak. Semua Rasul itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, diajarkan Allah kepada kita untuk memanggil Nabi dengan penuh kesopanan. Jangan kamu panggil Nabi dari balik dinding. Al-ujub. Kalau kita ketemu ke rumah saudara kita, setelah kita ketuk-ketuk pintunya, kada dibalas-balas, mungkin kita akan memanggil, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dipanggil dari balik dinding. Ada Ustaz Nasrudi kan di dalam pemainnya gitu. Ini Allah melarang dengan Nabi seperti ini. Berbicara dengan Nabi pada saat Nabi keluar menemui mereka. Jangan kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Allah, bimbingan-bimbingan Allah kepada para sahabat, menempatkan kedudukan Nabi pada batas yang Allah tetapkan dengan kehormatan dan kemuliaan. Namun bukan berarti mensejajarkan kedudukan Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Asaqi, seorang laki-laki dari Bani Amir, datang menyanjung Nabi dengan sanjungan yang tinggi. Dia mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam senang dengan sanjungan itu. Apa yang Nabi katakan setelah dia selesai? Ya Abdullah, kul. Wahai Abdullah, qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum la yastajriyannakum asy-syaitan. Wahai Abdullah, berkatalah yang pantas-pantas. Berkatalah yang wajar-wajar. Atau apa yang kamu katakan kepadamu hari ini, engkau sedang dikendalikan oleh syaitan. Ada orang yang menyanjung Nabi melebihi batas kedudukan Nabi. Nabi katakan, jangan kalian sanjung aku seperti orang yang sedang dikendalikan oleh syaitan. Ana Abdullah wa Rasul. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah memuliakan dari dalam Al-Quran, tapi batas memuliakan agar kita menghormati Nabi pada batas-batas kerasulan Nabi Muhammad SAW, juga perintah daripada Rasul SAW. Jemaah sekalian rahimakumullah, walladzina amanu bih, adapun orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi adalah salah satu daripada rukun iman. Rukun iman itu ada 6 macam. Rukun iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan maksud dulu, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar baik dan jahat yang semua itu datang daripada Allah SWT. Wajib 6 macam ini kita imani. Tidak boleh di antara 6 macam ini kita menggugurkan salah satu keimanan kita. Kita beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari kiamat. Sehingga ada segelintir manusia yang Allah sesatkan, mereka tidak mengatakan kiamat itu tidak ada dan itu tidak akan terjadi. Berbicara tentang apa yang ada di dunia, jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ini imannya berbahaya. Atau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada takdir yang baik dan jahat semua datang daripada Allah. Sehingga karena tidak memiliki keimanan seperti itu, mereka menyelesaikan segala masalah yang menimpa kepadanya dengan cara-cara mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadarkan suatu keberuntungan dan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagian daripada orang yang tidak beriman. Artinya 6 macam rukun iman, satu kesatuan. Beriman kepada Allah yang pertama, dan Allah lah yang perintahkan untuk beriman kepada 5 macam sesudah itu. Salah satu di antara yang 6 macam ini kita tidak imani, pada hakikatnya sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk meragukan Nabi Muhammad SAW, mengejek, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW,
Abillahi wa rasulihi tastajibun. Apakah dengan Allah dan Rasul kalian mengolok-olok, mengejek-ejek, bermain-main dengan ucapan yang tidak tepat? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu lagi kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Jemaah rahimahullah. Manakala Allah menempatkan panggilan kepada Nabi dengan panggilan yang memuliakan kepada Nabi, padahal Allah yang menciptakan Nabi, Allah yang memberikan jabatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan jabatan kenabian dan kerasulan, maka itulah yang diarahkan Allah kepada kita agar kita menghormati dan mencintai Nabi. Sehingga Nabi katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah Ta'ala, dan siapa yang bermaksiat kepadaku sama dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sama sekali hadis ini bukan menyuruh kita mendudukkan kesejajaran antara Allah dan Rasul. Allah adalah Tuhan kita yang tidak bisa disamai oleh makhluk manapun. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, manusia yang terbaik. Nabi katakan taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah Ta'ala. Memang itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Tapi bukan Allah dan Nabi adalah satu jiwa yang dua nama, bukan. Dan ini paham yang tidak benar. Allah sendiri yang menyuruh kita. Menyayangi, mencintai Nabi adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. 31 surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ayat yang sangat masyhur, kita sering membaca itu. Katakan jika kamu mencintai Allah, kata Nabi, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jika kamu mengikuti aku, maka Allah akan balas cinta. Kita mengaku cinta Allah, tapi kita tidak mengikuti jejak-jejak sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Ini pengakuan yang bohong, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir, menyebutkan tafsir ayat ini mengkonter semua pengakuan orang-orang yang bohong atas mencintai Nabi. Kami mencintai Nabi, kami mencintai Rasul. Lihat apa yang dilakukan setiap hari. Sesuai tidak perilakunya dengan sunnah? Atau bahkan dia orang-orang yang mengolok-olok sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kecintaannya itu palsu, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kecintaannya itu tidak benar. Orang yang benar cintanya, orang yang mengikuti aku. Apabila mengikuti aku, maka Allah akan membalas cinta kalian. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan, menyakitkan, menyakitkan. Dan bukankah ini satu kerugian besar? Manakala setiap hamba mengaku cinta kepada Allah, tapi cintanya tidak dibalas oleh Allah. Salah satu cara agar Allah membalas cinta kita, ikuti Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini. Fattabi'uni, apabila engkau mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, perlu juga kita banyak mengkaji, mendengar sirah-sirah Nabawiyah. Biasanya kalau kajian Siratul Nabawiyah itu dibawa oleh Ustaz Rahmat Baujan, bagus itu, menambah kecintaan kita kepada Nabi. Pada saat diceritakan tentang sirah-sirah Nabi, cerita-cerita Nabi, bahkan mendengar tentang cerita Nabi ini, kata seorang ulama Ibnu Sirin rahimahullah, yang bisa berlaku sebuah hadis Nabi yang berbunyi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sama dengan melihat aku dalam keadaan
tidak tidur. Artinya rupa Nabi dalam mimpi itu asli. Rupa Nabi dalam mimpi itu asli. Karena syaitan tidak pernah bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada di antara manusia yang hidup di akhir zaman, ada yang bisa berkata, aku bermimpi bertemu Nabi tiap minggu. Dalam mimpinya tiap minggu bertemu Nabi. Bahkan pada saat seseorang ingin memberikan kajian, maka seseorang itu mengatakan, ini kajian ini asli datang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadam dulu itu, Pak. Hadam dulu. Jangan kita tabuk bulan-bulan. Jangan kita tabuk bulan-bulan. Yang berhak mendapatkan mimpi ini seperti bertemu dengan Nabi adalah seorang yang belajar tentang sirah-sirah Nabi. Seorang yang mengerti tentang kepribadian Nabi, bentuk tubuh Nabi, muka Nabi, rambut Nabi. Ini diceritakan dalam Sirah Nabawiyah dan cerita kenabian. Seumur-umur kada pernah belajar sirah Nabi, berpindah pertemuan Nabi tiap malam. Ini kata Ibnu Sirin yang tidak berlaku. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang di akhir zaman mengenal Nabi itu dalam mimpi, dalam Siratul Nabawiyah as-Salihah, cerita Nabi yang sahih yang sampai kepada kita. Kemudian kita bermimpi sesuai dengan sirah itu, maka hadis ini berlaku kepada kita. Oh, tapi kan syaitan kadang mampu menyerupai Nabi. Pada saat malam itu kita bermimpi, inilah Nabi Muhammad SAW. Syaitan memang kadang mampu menyerupai Nabi, tapi syaitan tampil dengan wajah syaitan asli, berpadah Nabi, itu gaweannya syaitan. Syaitan tidak mampu menyerupai Nabi. Itu kita dudukan kedudukan hadis ini. Tapi syaitan tampil dengan wajah syaitan, tapi syaitan mengaku menjadi Nabi. Inilah makanan-makanan untuk syaitan orang-orang yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad SAW. Coba tanya, bagaimana malam tadi biar berpada pertemuan Nabi, kayak potongan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bercerita, Nabi memakai gamis yang putih. Bolehlah, Nabi senang dengan gamis yang putih. Rambut Nabi kayak apa? Rambut Nabi sedemikian putih, jenggot Nabi sedemikian putih. Oh, itu sudah rambut. Karena rambut dan jenggot Nabi tidak lebih umatnya daripada 20 helai sampai 30 helai. Tidak lebih daripada itu. Jadi kalau rambut Nabi putih sebijian, jenggot Nabi putih, lain tuh, lain. Bisa setan menyerupai, bukan menyerupai Nabi, setan dengan rupa setan mengaku Nabi Muhammad SAW. Artinya, yang bisa pegang hadis ini adalah orang yang belajar tentang kepribadian Nabi. Salah satu di antaranya yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tuftar? Apakah engkau tidur sebelumnya engkau melaksanakan salat witir?" Qala, maka Nabi bersabda, "Ya Aisyah, inna aynaya tatanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya dua mataku bisa tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Artinya otak Allah 24 jam dalam jaga dan dalam tidur. Mataku tidur, hatiku tidak pernah tidur. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi tidur itu seperti apa? Seperti air yang mendidih di sebuah kilat, sebuah panci. Dan didengar, namun kita naga itu ujung-ujung mengaruh guringnya. Tapi pada saat didengar, ternyata kalimat-kalimat zikrullah yang keluar pada nafas dan dengkuran Nabi Muhammad SAW. 24 jam hati Nabi tidak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibuktikan itu pada jamaah sekalian, manakala Nabi dikagetkan oleh seorang laki-laki dengan pedang di atas ubun-ubun Nabi. Siapa yang menolong wahai Muhammad dari pedang ini? Apa yang keluar dari mulut Nabi? Allah. Itulah yang keluar dari lubuk hati Nabi.
Kalimat Allah yang diucapkan oleh Nabi tidak terlalu keras, tapi orang yang mendengar kalimat itu dengan kekosongan jiwa, dia kaget dan gemetar. Tangannya yang kekar memegang pedang, pedangnya terjatuh, sekujur tubuhnya berkeringat. Mendengar kalimat itu, pedang itu diambil oleh Nabi kembali, ditaruh di atas kepalanya musuh Nabi itu, Dasur itu. Siapa yang menolongmu dari pedangku ini, wahai Dasur? La ahadu illa anta ya Muhammad. Tidak ada yang menolongmu satu orang pun kecuali engkau. Engkau yang hari ini bisa membuatku hidup dan mati. Dua kepribadian yang jauh berbeda. Kepribadian yang penuh dengan kebesaran Allah, dikejutkan, dikagetkan, maka dia berkata Allah penolongnya. Kepribadian yang kosong kepada Allah Subhanahu wa taala, dikagetkan, dikejutkan, maka dia kembali. Tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau. Bergantung kepada manusia, bergantung kepada manusia. Maka Aisyah radhiyallahu anha katakan, sebagaimana Nabi SAW katakan, dua mataku boleh tertidur, terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur, tidak pernah putus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Banyak lagi kepribadian Nabi. Di antaranya yang disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW asja'an nas, Nabi seberani-berani manusia, ajwadan nas, sedermawan-dermawan manusia. Nabi manusia yang paling dermawan, Nabi manusia yang paling berani, ajmalan nas, Nabi segantang-gantang manusia. Jemaah rahimakumullah, perlu hal-hal yang kayak ini kita kaji. Jadi kan tertinggal kadang-kadang cerita-cerita Nabi seperti ini, cerita-cerita yang jelas kesohihannya. Kita terambil cerita-cerita yang tidak jelas kesohihannya. Bahkan banyak di antara umat Islam yang lebih banyak mengkaji figur-figur manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman rohani wa amana bi wa tuba summa tuba liman amana bi wa rohani. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Beruntung orang yang beriman kepadaku, melihat aku. Ini siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Beruntung orang yang beriman dan melihat. Dia beriman karena dia menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Dia beriman karena dia menikmati akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia beriman karena dia menikmati nasihat Nabi Muhammad SAW. Beruntung dia melihat kepadaku, dia beriman kepadaku. Dan golongan ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, kami tidak menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Allah tidak menyiksa para sahabat selama mereka berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus adakah jalannya kita yang tidak melihat Nabi ini tidak disiksa? Ayat berikutnya, lanjutan ayat itu, Allah tidak menyiksa selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manakala sahabat sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu radhiyallahu anhu tidak disiksa oleh Allah karena dia berada berdampingan bersama Nabi. Allah katakan, orang di akhir zaman juga tidak disiksa oleh Allah, tidak diazab, manakala dia senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat, mereka menatap Nabi Muhammad SAW. Mereka bebas meminta kepada Nabi. Mereka menikmati akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka diminta oleh Nabi untuk meminta kepada Nabi. Bukankah seperti itu cerita-cerita yang jelas sekali kepada kita? Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu. Minta kepadaku sesuatu, wahai Rabi'ah. Apa Nabi Muhammad SAW menyuruh? Karena Nabi sayang. Siapa yang Nabi sayangi? Sahabat berkulit hitam yang berkhidmat kepada Nabi. Inni murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya minta agar saya berkumpul denganmu di surga. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang hidup bersama Nabi. Bilang, saya mendengar bunyi sandarmu di surga. Jelaskan kepadaku amal apa yang kamu lakukan. Saya berwudu siang dan malam, kemudian saya sholat 2 rakaat setelah itu.
Ini hanya berada pada orang yang bersama Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, beruntung mereka yang melihat kepadamu dan beriman kepadaku. Tapi Rasulullah SAW mengulang-ulang, wa tuba summa tuba summa tuba. Bahkan dalam hadis yang lain sampai 7 kali. Beruntung dan beruntung dan beruntung orang beriman kepadaku, tetapi tidak melihat kepadaku. Kita hidup 14 abad sepertiga Rasulullah SAW. Tentu kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Dan jika ada yang berkata dia melihat Nabi dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur, di waktu aku sedang berada di dalam sebuah kamar dengan membaca salawat, kemudian Nabi Muhammad SAW datang menemuiku, ini bualan-bualan yang kebohongan yang ada terhitung. Tidak benar. Tidak ada di antara orang yang bisa ditemui oleh Nabi dengan kondisi tidak tertidur setelah Nabi wafat. Tidak ada yang melebihi cinta kepada ayahnya kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Apakah Fatimah sepeninggal Nabi ditemui Nabi tiap hari? Fatimah tenang-tenang aja? Tidak pernah. Aisyah radhiyallahu anha, istri yang dicintai Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan dia adalah pemimpin wanita orang beriman di surga. Apakah Aisyah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi wafat? Kecuali dalam mimpi. Kecuali dalam mimpi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi katakan orang yang paling disayangi, cintai oleh Nabi Muhammad SAW, juga tidak pernah